Terima kasih teman sudah klik video ini. Salam bahagia, sehat, sejahtera. Saya berpendapat dengan apa yang sering dikatakan para pecinta aglonema yang mengatakan kalau performa aglonema yang menarik itu jika berdaun rimbun. Pertumbuhan daun dinamis. Dari awal pertumbuhannya kecil hingga kian membesar ukurannya seiring dengan pertumbuhannya. Terus eh, susunan daunnya roset, segar dan cerah, glowing gitu kira-kira. Jadi kayak begini teman-teman kira-kira. Tampilan corak warna daun tegas, sesuai dengan karakter jenisnya, serta tekstur lekak-lekuk daun berikut penulangan tulang-tulang daun tampak jelas tegas. Ya, tentu saja saya setuju. Saya sangat setuju dengan penilaian seperti itu. Nah, ini masalahnya saat memperhatikan tiga aglonema ini. Saya pikir ketiganya harus ditreatment dengan sentuhan kreatif agar bisa berpenampilan menarik, tapi juga sekaligus produktif. Kebetulan saja saya menyukai budidaya aglonema. Jadi kondisi aglonema yang begini ini bagi saya justru menjadi berkah karena bisa menjadi media tantangan untuk menambah pengalaman dan skill dalam bertani aglonema. Soal mentreatment dalam arti merapikan tampilan aglonema yang berbatang tinggi seperti ini, sebenarnya saya sudah pernah membuat video beberapa bulan yang lalu. Kalau nggak salah dalam video itu ada 13 aglonema yang saya potong cacah dan tanam tanpa akar. Videonya ini. Jadi teman-teman bisa cek pada video ini. Saya pernah melakukan 13 batang aglonema saya treatment dengan merapikan karena berbatang tinggi. Lalu apa bedanya kalau sekarang saya bikin video lagi tentang hal yang sama? Bedanya kalau kali ini saya mentreatment tanam potong pucuk dan batang dengan tanpa mengolesi antifungi pada setiap permukaan ujung batang irisannya, cacah batangnya. Jadi setiap permukaannya saya tidak akan mengolesi apapun juga. Kecuali mengusap buat membersihkan lendir atau glutanin yang keluar pada saat setiap kali dipotong batangnya. Nah ini saya gunakan tisu untuk membersihkan lendir itu. Ya, dan karena potongan pucuk harlequin ini mau saya tanam semai pada media kokopit, jadi saya perlu menggunakan busa osmosis. Tentu saja ini dimaksudkan agar potongan pucuk bisa berdiri karena ada penahannya. Sebab kalau tanpa ini pasti dia akan miring, dia akan ya bisa jatuh gitu ya. Jadi dengan osmosis ini bisa dipastikan aman dari kemungkinan risiko goyang atau miring bahkan ambruk. Terlebih akan merugi ketika pada saat proses pertumbuhan akar berlangsung dia ambruk. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Maka itu saya menggunakan busa osmosis. Karena dut anjamani ini sudah ada akar yang muncul di batang atas, maka buat dut anjamani ini akan saya potong pucuk tepat di bawah akar yang muncul ini. Karena ada akar, maka saya tanam semai pada media tanam campuran. Yang media ini yang biasanya saya pergunakan untuk menanam aglonema yang remaja, pisah anak, maupun induk, serta bonggol yang berakar. Dan saya pernah buat videonya untuk media tanam, racik media tanam berkualitas kelas. Teman-teman bisa cek pada video ini nih. Video yang menampilkan, menyajikan meracik media tanam berkualitas kelas. Teman-teman bisa cek pada video ini. Kalau yang ini beda lagi. Potongan pucuk Big Papa ini bisa langsung saya tancapkan ke media tanah merah. Jadi tanpa menggunakan
bantuan busa osmosis. Karena tanah merah mampu menopang berdirinya potong pucuk seperti ini. Tanah merah itu steril, teman-teman. Jadi bersih dari OPT, hama pembusuk. Meski sebenarnya miskin unsur hara perangsang tumbuh. Tapi yang jelas aman dan mampu menopang berdirinya potongan pucuk Aglonema Big Papa ini. Jadi sebenarnya kali ini saya ingin mencoba tanam semai yang sealami mungkin, sealami-alaminya gitu. Jadi tanpa interaksi antifungi atau apapun. Sehingga ketika berhasil, maka keberhasilannya akan menambah poin pengalaman bagi saya. Dan kalaupun gagal, ya itu saya anggap sebagai SPP yang harus dibayar. Wes, dipikir gampang ngono wae, teman. Ora marahin mumet, yang penting berkreasi dan produktif. Itu aja kalau saya. Teman-teman, selain mengubah tampilannya jadi lebih menarik pada treatment kali ini, yang saya lakukan kali ini, yakni dengan menanam tancap potongan pucuknya yang tadinya berbatang tinggi dan nampak ramping, slim gitu ya kira-kira. Yang tidak menarik tentunya, slim untuk Aglonema. Dengan treatment kayak begini, sehingga jadi memiliki tampilan yang ya sedikit seksi. Artinya nggak ramping-ramping banget gitulah. Jadi treatment kayak begini inilah yang sebenarnya memiliki bonus produktif. Jadi dengan memotong cacah batang-batangnya seperti ini, kemudian ditanam semai, maka menghasilkan peluang budidaya perbanyakan. Ini yang saya maksud dengan treatment produktif. Memperbaiki tampilan sekaligus produktif. Untuk batang cacah sebaiknya ditanam semai dengan meletakkan posisinya tidur seperti ini. Jadi ini diharapkan akan memberikan peluang bisa tumbuh lebih dari satu tunas dibanding jika ditanam tancap vertikal atau tegak. Maka itu saya selalu membiasakan menanam semai dalam posisi yang tidur, batang tidur. Ya intinya selalu berkreasi bagaimana bisa menghasilkan tunas-tunas yang lebih produktif. Jadi ini upaya produktif ya, menancapkan batang pun, menyemai batang pun saya harus memilih peluang-peluang yang memungkinkan tunasnya lebih banyak, lebih produktif. Seperti inilah teman-teman hasil akhir dari kreasi saya mentreatment 3 Aglonema berbatang tinggi yang kali ini saya dokumentasikan dalam video saya ini. Dan kini telah terjadi perubahan tampilan jika diperhatikan. Bagian yang saya potong pucuk sudah tampil lebih seksi tentunya ketimbang tampilan awal tadi. Dan bonusnya ada beberapa batang cacah Aglonema serta 3 pot bonggol yang tentu saja di kemudian hari bisa diharapkan menambah jumlah Aglonema yang saya miliki menjadi lebih banyak. Itu yang diharapkan, ekspektasi besar di situ. Demikian video ini teman-teman, berharap ada manfaatnya bagi setiap yang menonton video ini. Terima kasih sudah luangkan waktunya buat menonton video ini. Bahagia, sehat, sejahtera, dan sukses buat kita semua.